Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi di channel Para Sahabat Jagat. Terima kasih untuk seluruh semua para sahabat jagat dimanapun anda berada. Kami ucapkan banyak terima kasih yang selama ini sudah menonton video kami, sudah mengikuti perjalanan kami. Semoga di setiap video yang kami unggah seluruh para sahabat jagat mendapatkan wawasan dan hikmah yang baik yang bisa dipetik. Syukur wawasan itu bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Alhamdulillah hari ini saya temani sama Ustaz Jari dan insyaallah dalam video kali ini, dalam konsep kali ini kita akan mencoba memberikan sebuah edukasi ya terkait salah satu, mungkin banyak orang yang sudah mengetahui tentang kondisi saat ini dari berbagai macam negara ya. Rusia dan Ukraina saat ini sangat sudah terjadi dan belum selesai. Terbaru dan masih dibicarakan tentang Amerika dan China, sudah hubungannya sudah memanas. Nah ini mengkhawatirkan sedikit demi sedikit gejolak antar negara ini akan terus membawa negara-negara yang lain. Nah ini kita akan coba melihat dari sudut pandang gaib terkait bergejolaknya seluruh dunia di Asia ini. Semoga Indonesia tidak kena dampaknya, walaupun kena tapi semoga saja tidak terlalu parah ataupun tidak menimbulkan sebuah gejolak sampai ada peperangan dengan Indonesia, tidak terbawa ke arah ini. Jadi nanti kita coba berdialog dengan gaib yang mengetahui tentang kondisi Indonesia saat ini terkait banyaknya gejolak peperangan di negara-negara yang lain. Apakah Indonesia suatu saat akan ikut perang atau tidak, nanti kita coba melihat dari sudut pandang gaib. Untuk seluruh para sahabat jagat, bahwa saya nanti kita berdialog dan masa jin harus disaring lagi kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai ibrah atau gambaran atau wawasan saja agar kita bisa lebih berhati-hati lagi dan bisa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke kan, Jari udah siap? Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya dan semua terbaik, tidak ada efek dan tidak sosial. Hanya ini yang saya panggil bisa masuk komunikasi dengan saya. Dan sang yang nur cahaya nirwana, sallallahu alaihi wasallam. Ruangan yang terbaik. Kasih kita bisa tunggu sampai meditasi ini selesai. Sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukur kami sang yang nur cahaya nirwana, bantu saya untuk menghadirkan salah satu sosok yang sudah menjadi pengikut sang yang nur cahaya nirwana, yang bisa menceritakan tentang kondisi Indonesia dan juga gejolak perang di antar negara saat ini, yang bisa bercerita dan memberi gambaran kepada kami terkait Indonesia dengan peperangan negara yang ada di luar sana, yang bisa memberikan gambaran dan wawasan, yang sudah menjadi pengikut sang nur cahaya nirwana yang diizinkan hadir. Saya mohon hadir masuk dalam tubuh mediator. Jasad dan rohani, tidak terlalu besar, tidak melukai jasad dan rohani.
Siapa ini yang hadir? Yang diizinkan hadir ke sini? Siapa ini? Kayak pernah kenal suaranya. Mohon maaf sebelumnya jika kami mengganggu Anda. Kalau boleh tahu siapa ini yang diizinkan hadir oleh guru kami? Dari bangsa jin. Oh, alhamdulillah. Dari mana? Tadi waktu saya hadirkan posisinya di mana? Di negara yang kamu ambil yang terkuat di dunia ini. Di negara bagaimana? Yang sedang konflik ya? Ya, di Amerika Serikat. Oh, di Amerika. Tapi Anda fasih sekali bahasa Indonesia ini. Sudah ini Asal dari timur. Oh, Dari negara timur kami asal muasal. Tapi saat ini kami ditugaskan di negara bagian barat. oh berarti asalnya dari negara timur. Siapa yang tidak mengenal? Seluruh jagat raya mengenal. Dari timur yang terkuat. Tapi Anda sudah Tertua itu adalah dari negara timur. malah yang tertua ya. Dari bangsa kami, bangsa jin, dikumpulkan yang tertua dari zaman dahulu pun. Kami hinggap di negara bagian timur. Tapi tidak manusianya saja, semuanya bangsa jin. Berarti kalau Anda sudah berumur panjang, Ya, berarti pernah mengenal Nabi Sulaiman. kami mengikuti penerusnya Nabi Sulaiman. Oh, siapa dulu waktu yang meneruskan setelah? Siapa yang membawa khalifah yang masih tersebar luas, yang meninggalkan kekayaan di Amerika? Oh, presiden pertama kita itu. Apa benar itu? Apa itu benar? Mereka ada harta yang punya Indonesia yang disimpan oleh negara lain. Manusia tidak banyak yang mengetahui hal itu. Bang Susi. Kami sudah jelas sebagai pengikutnya beliau. Iya, bukan. Beliaulah yang kami ikuti dan beliaulah penerusnya Nabi Sulaiman. Oh, subhanallah. Yang diberikan khalifah kekuasaan tentang dunia. Iya. Tapi saat beliau wafat, jadi kebenaran berita tentang harta yang di luar sana
tertutup, tidak ada informasi lagi ya setelah itu. Semuanya disamarkan. Karena beliau di mana-mana mempunyai keturunan. Iya. Untuk menutupi semuanya, agar di saat waktunya bagian timur, tanah yang tertua yang dihinggapi awal pertama bangsa kami, bangsa Jin, sudah banyak yang mengetahui dari kisah pewayangannya. Makhluk yang tertua yang duduk di negara timur adalah Tanah ini? Nusantara, Indonesia maksudnya? Beliau sebagai khalifahnya dan penerusnya, Nabi yang penguasa kekayaan yang diberikan. Allah, iya. Apa yang ingin diketahui tentang negara itu? Ya, mohon maaf sebelumnya. Terima kasih sudah menyempatkan hadir ke sini, Mbak. Kalau boleh tahu, Mbak punya nama? Namaku sesuai dengan di mana beliau berada. Kami sebagai pengikutnya mengikuti gelarnya. Siapa? Namaku dikenal oleh makhluk gaib itu banyak. Oh, berbagai udah punya banyak gelar. Subhanallah, ya. Termasuk ada namaku pewayangan. Oh, ada juga yang di dalam pewayangan. Pasukanku menetes semuanya di situ, di nama-nama itu. Semar, Petruk. Karena kami Jin tertua di tanah Jawa, di negara bagian timur ini. Awal pun maka beliau sangat kuat karena pasukanku sangat banyak. Di mana-mana negara pun ada. Beliau kemanapun pasti tidak akan yang ada mengganggunya. Iya, memang terkenal beliau itu dihormati dan disegani oleh negara-negara lain. Iya, Mbak. Kenapa Allah Akbar. kami belum mengucapkan salam? Iya. Karena kami masih mempunyai tugas menjaga khalifahnya. Belum disempurnakan. Sampai sekarang? Karena tugas itu harus kugenggam dengan erat. Sudah berabad-abad. Oh iya. Pantesan saya masih agak dia belum jawab salam gitu. Tapi dia menjelaskan sendiri. Iya, cuman jika kami dimuslimkan, kami tidak bisa meneruskan tugas itu bisa untuk meneruskan itu. Iya. Karena tugas itu harus siapapun yang ingin memakai ataupun memanfaatkan itu harus kumusnahkan. Sekarang waktunya sudah terlihat, kutunjukkan pasukanku.
mereka yang berkuasa di dunia ini. Mereka sudah memanfaatkan. Akan kuambil kembali. Ada yang sudah memanfaatkan. Kenapa? Iya, kedua negara itu maju. Itu semuanya dari beliau. Sebagian Berarti berita itu benar. harta yang dimanfaatkan oleh negara itu tipu daya mereka yang menutup-nutupi. Sebenarnya yang hak itu adalah tanah yang tertua di Nusantara ini. Negara timur, negara bagian barat itu sebenarnya dahulunya sangat miskin. Tapi sekarang apakah perjanjian dahulu dengan beliau Bung Karno dengan negara yang lain masih ditutupi, belum ada ini? Berarti mereka merencanakan itu. Mereka akan kuhancurkan dua-duanya. Akan aku adu domba memakai pasukanku. Akan kuadukan mereka, akan kuhancurkan mereka. Mereka yang sudah memanfaatkan, menikmatinya berpuluh-puluh tahun. Tidak mengembalikan ya, harusnya dikembalikan itu ya. Itu kesalahan yang mereka sama sekali tidak merasa tentang hal itu. Karena keserakahan, karena ingin negaranya lebih maju. Mereka dua-duanya berlomba dengan dunia, kekayaan negara. Sebenarnya yang dipakai itu semuanya dari Tanah ini. pusaka. Kami yang mengetahui dengan jelas. Iya. Dan di situ setiap negara itu ada anak cucunya beliau. Oh, di setiap negara. Karena beliau mempunyai istri sangat banyak. Iya. Kenapa? Bukan mengikuti nafsunya, karena untuk menutupi khalifahannya. Khalifah itu karena ahli waris yang diturunkan oleh Nabi. Manusia melihat secara lahirnya saja. Secara lahiriah manusia biasa. Tapi jika manusia yang melihat sangat luar. Iya. Tapi sekarang setelah beliau wafat sampai saat ini Nusantara sendiri banyak sekali hal-hal yang pemerintah, aparat, korupsi, kadang penegak hukum menjual narkoba. Ya itu banyak sekali sekarang di Indonesia itu, pencucian uang dari pajak masyarakat. Nanti juga sama. Di sini pun sama terjadi, kena imbasnya. Imbasnya dari yang aku akan hancurkan negara itu. Akan kuadu domba mereka yang berkuasa, negara yang terkaya antara negeri Cina sama Cina. Cina juga ada hubungannya dengan Indonesia dahulunya. Mereka sangat curang, sama dengan Amerika. Tapi secara halus, maka rakyatnya setiap pelosok di Nusantara ini ada. Itu taktiknya bergerilya mereka untuk mengambil, ingin menguasai.
tapi tetap mereka hanya segelintir kekayaan sedikit saja. Iya, tidak terlalu dalam dengan Indonesia ya. Yang paling besar itu malah Amerika itu ya. Yang perjanjian dahulu dengan Bung Karno itu. Ya, karena mereka mempunyai gudang di bawah tanah. Itu yang akan aku hancurkan di atas tanahnya itu. Isi apa isinya dalam gudang itu? Apa? Semuanya kekayaannya beliau. Oh. Semuanya. Mereka jika saat ini sudah mulai terjadi kebangkrutan. Ya, benar. Dan di kedua negara itu akan sangat terpuruk dan mereka akan bentrok habis-habisan. Mereka akan memulai perang dunia ketiga. Mereka yang akan memulainya. Tapi di tanah ini pun sama kepemerintahannya kena imbasnya karena semuanya seperti virus menyebar. Iya, karena saling berhubungan. Itu semuanya energi dari bangsa Dajjal dan bangsa kami yang belum muslim. Bangsa Dajjal sudah mulai bergerak berarti. Kenapa terjadi seperti itu? Iya, kenapa? Itu suatu mewujudkan kekuatan yang sangat dahsyat. Ingin menaikkan derajat satu sosok manusia yang akan diangkat derajatnya jika sudah diberikan suatu ujian-ujian dari para Dajjal. Didatangkan ujiannya dengan makhluk-makhluk yang sangat tertua, yaitu pengikutnya bangsa iblis yang masuk ke dalam jasad kepemerintahan, baik di negara-negara lain. Nanti akan terjadi krisis global seluruh negara untuk diperbaharui. Karena sudah saatnya dan waktunya tugasku akan kulaksanakan. Berarti Nusantara hanya terkena imbasnya, semoga tidak besar. Ya, itu hanya segelintir pemerintahan seraka, dan itu juga wasilah perantara ujian seorang pemimpin. Oh ya, yang akan dinaikkan derajat. Jika lolos dari ujian itu, beliau akan semakin berwibawa. Semuanya tunduk di negara manapun. Berarti Indonesia akan mengalami keterpurukan akibat krisis global yang bisa. Hanya yang terkaya di sini, mereka akan mengakuinya kekayaan di negeri timur ini. Mereka negara datang ke sini ya, berbondong-bondong mungkin. Ya, mereka akan membutuhkannya, akan terpaku lutut di negeri ini. Karena mereka sudah memanfaatkan kekayaannya beliau. Iya, dahulu dan itu. sedikit demi sedikit mereka mendapatkan ajabnya dengan cara kami, bangsa-bangsa kami yang akan mengadu dombanya. Iya, Allahu Akbar. Mungkin di balik ini adu domba ini ada maknanya kesalahan itu yang dulu diperbuat. Karena itu semuanya
bukan hak mereka. Iya, bukan hak mereka. Mereka negaranya maju karena kecurangan politik atau taktik. Mereka ingin mengambil alih. Allah Akbar, subhanallah. Semoga ini Nanti semua juga akan terlihat suatu kebenaran itu. Dan proses pembaharuan itu sedikit demi sedikit akan terjadi. Baik di negeri yang akan kuberikan suatu teguran. tapi imbas ke Indonesia ini apakah akan semuanya kena atau hanya orang-orang tertentu? Tidak, hanya orang-orang yang serakah yang mengikuti otak mereka, Iya, iya, iya. yang mempunyai kecurangan, yang menipu daya ke pemerintah. Mereka akan terporok, bahkan akan dimusnahkan. Tidak ada mereka bersandar kepada yang saat ini mereka punya. Semuanya juga tidak bisa disandarkan. Oh, iya. Semakin di sini makin ngeri. Oh, Akbar. Mereka mempunyai kekayaan berapapun. Walaupun anggap mereka tidak habis dengan 7 turunan. Bahkan mereka sendiri pun akan terpuruk. Bahkan tidak sampai ke anak cucu. Tidak sampai ke anak cucunya. Udah akan dimusnahkan. Iya. Karena bukan haknya. Apalagi punya rakyat itu. Ya, karena mereka sudah bersandar kepada hartanya. Iya, Yang bersandar pada diambil dunia. dengan kecurangan, tipu daya, memakan hak-hak mangsa manusia yang tidak bersalah, yaitu rakyat jelata. Iya, rakyat. Ini bayar pajaknya kan rutin Pak Toro itu. Kita membayar pajak. Mereka mau sama dengan memakan darah, memakan keringat, memakan sungsum tulang rakyat. Iya. Nanti mereka juga akan remek, akan hancur, bahkan tidak bisa menyambung kembali darah. Ya, ini Karena kembali ke peringatan. mereka sendiri yang sudah memakan darah rakyat dan keringatnya. Iya. Itu terjadi bukan di Nusantara saja. Semuanya negara itu akan terbukti antara yang hak dan batil. Itu akan terjadi keseluruhan negara-negara lain. Negara semuanya. Karena saat ini sudah mendekati ujung akhirnya dunia nyata. Ujungnya udah mendekati. Ya, mereka tidak menyadari saja karena sudah nyaman dengan kekuasaan, kekayaan. Mereka bersandar kepada itu. Padahal yang disandari itu akan menghancurkan semua. Iya. Ya semoga kita semuanya khususnya di yang ada di Nusantara ini kita persiapkan ya. Kalau untuk mempersiapkan itu semua apa yang harus kita lakukan menghadapi nanti efek dari krisis global akibat perang? Akan kubuktikan kedua negara itu sedikit demi sedikit akan kuadu domba karena mereka sudah
Sudah waktunya dan saatnya mereka sudah paling banyak memakan Sudah kekayaan dari negeri. iya, pernah memakai harta punya Indonesia. Iya. Ya sudah. Mungkin kalau dijelaskan lebih panjang lagi, banyak mentalnya yang down. Mungkin itu saja, Mbah. Sebenarnya kami ingin tahu lebih jauh, cuman mungkin kini udah cukup lah, agar kami mempersiapkan jauh-jauh hari ke depannya harus bagaimana. Jangan terpancing oleh mereka, nanti akan ikut hancur. Iya, jangan ikut pancing dengan mereka. Ya Allah. Kami sudah mengetahui ujungnya. Nanti seperti apa. Negara yang paling terkuat, yang paling terkaya itu akan sangat terpuruk. Imbasnya besar ke Indonesia. Ya sudah, apalagi Mbak yang sekiranya kami ingin mendapatkan pesan atau wejangan untuk mempersiapkan itu semua, Mbak. Siap-siap saja, karena semuanya ada sangkut pautnya, seperti urat-urat yang ada di dalam tubuh manusia. Saling menyambung, Mbak. Ya, karena mereka pun menyebarkan suatu virus, kebencian, dan saling mengkhianati. Iya. Semuanya ujungnya adalah kehancuran. Jadi harus waspada, karena semuanya menyangkut di tanah ini. Mereka ada. Lihat saja kekayaan yang diaku oleh mereka di negeri ini pun banyak. Iya, yang Baik dari tambang negeri emas Cina mana itu? ataupun di negeri Amerika. Papua, Freeport. Karena semuanya ada sangkut pautnya. Iya, benar-benar. Maka kepemerintahan di Nusantara ini harus bersiap-siap untuk melawan, menerima semua ujian, baik yang di dalam maupun yang dari luar. Siap-siap atau semua siap-siap. Ada lagi, Mbah? Sudah. Kiranya sudah cukup ya, Mbah? Kami sudah menggamblangkan apa yang ditanyakan. Iya, terima kasih sebelumnya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya manusia di Indonesia. Titik utamanya adalah dengan cara apapun, bentuk apapun itu adalah nanti akan terjadi kehancuran. Hanya itu yang ku tahu. Mau bagaimanapun akan ada kehancuran. Iya, tinggal persiapan kita. Iya. Allahu Akbar. Terima kasih, Mbah. Mungkin ini menjadi bahasan pelajaran agar kami bisa mempersiapkan ke depannya. Mungkin itu saja ya, Mbah. Silakan melanjutkan. Mau kembali lagi ke Amerika? Itu tugasku menjaganya. Jangan sampai ikut hancur. Oh iya. Kami berikut pasukan, kami akan membentengi. Oh iya, silakan. Karena mereka sudah mempunyai alat-alat kecanggihan Ya, perang mereka kan yang canggih. belajar dari makhluk luar angkasa. Oh, ada. Itu rahasia mereka. Iya. Udah buat kami di dalam sini. Iya, sudah. Alhamdulillah, Kami terima amat kasih. kepanasan di tubuh jasad manusia ini. Kepanasan. Ya, Ya sudah, mungkin itu saja ya, Mbak. Saya ucapkan banyak terima kasih ya, Mbak. Silahkan melanjutkan tugas yang sudah diberikan. lepaskan.
Allahu Akbar. Awalan bisawab. Kebenaran mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Terkait gejolaknya para negara ya, antar negara ya, saat ini sudah terjadi, dan yang garis besarnya tadi efek imbas ke Nusantara ini akan ada titik, ya titiknya itu suatu saat ya, akan ada efek gelombang dari perpecahan negara ini. Jadi persiapkan saja untuk kita semuanya akan mendekatkan diri kepada Allah dengan sebaik-baiknya agar kita termasuk dan masuk dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dari bencana, wabah, virus. Nah, ini kita memohon kepada Allah agar dijauhkan dari itu semuanya. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus Speaker Sahabat Jagat dan juga semua yang dalam naungan di Padepokan Sahabat Jagat. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja, silakan kalian diulang lagi karena banyak sekali pesan-pesan dari tadi, tidak tahu namanya siapa ya. Nggak mau nyebutin nama. Ya semoga bermanfaat, khususnya para pemimpin-pemimpin di Indonesia. Segera jangan sampai ada hal-hal yang aneh-aneh lah gitu. Iya, karena dari gaib sendiri pun sudah tidak suka hal-hal yang ini akan ada pembersihan. Mungkin itu saja, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.